Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal saham SMGR atau Semen Gresik atau saham dari Semen Indonesia. Jadi kodenya adalah SMGR. Jadi ini bukan Adikarya ya. Oke, teman-teman. Saham Semen Gresik ini akan kita bahas satu persatu. Mulai dulu dari eh, grafiknya, teman-teman. Jadi sebelum itu buat yang baru bergabung silahkan subscribe dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Oke, saham Semen Gresik. Jadi kalau kita lihat di 6 bulan terakhir ya. 6 bulan terakhir itu masih ada penurunan dari harga 5.500-an menjadi 4.000. Ini terdiskon, betul terdiskon karena kalau teman-teman tidak menggunakan apa namanya grafik untuk memutuskan memilih saham, maka sebaiknya gunakan yang jangka panjang. Jadi kalau kita lihat dari segi grafik, baik yang mulai awal listing sampai saat ini memang kenaikannya sedikit, dan bahkan dari 2013 sampai saat ini turun, teman-teman. Betul-betul terdiskon. Itulah sebabnya kenapa Lok Keng Hong itu memilih untuk membeli saham properti untuk saat ini, karena memang harganya pada saat ini lagi murah banget ya. Seperti Adikarya itu sebenarnya bisa di harga 4 ribuan, tapi sekarang di bawah 1.000 kalau nggak salah. Nah, terkhusus untuk saham Semen Indonesia dengan kode saham SMGR ini, jadi dia memang cukup terdiskon dari segi grafiknya. Jadi teman-teman misal beli di harga 3.700 atau mungkin di harga 4.000 pas ya. Naik sedikit saja, misal naik ke 6.000, 7.000, ini sudah cukup besar potensi keuntungannya. Tapi sekali lagi teman-teman, value investing itu tidak pernah memprediksi waktu, tapi hanya menghitung murah atau mahalnya dan dikomparasi dengan kinerjanya. Oke, kita masuk ke angka-angkanya teman-teman. Oke, kalau kita lihat saham Gresik ini, jadi PT bukan saham Gresik ya sekarang, jadi PT Semen Indonesia itu dari 2021 ini kita pakai kuartal 2 ya, karena kuartal 3 belum rilis, setelah Oktober biasanya baru rilis. Karena Juli, Agustus, September itu masa untuk kuartal 2-nya, tapi biasanya rilisnya di Oktober. Nah, Oktober kalau sudah selesai harusnya sudah ada. Tapi kita masih di bulan Oktober 2024 saat ini, maka kita masih menggunakan yang kuartal 2 dulu. Jadi saya tidak biasa menyetahunkan, jadi tidak disetahunkan biar teman-teman dapat angka realnya. Oke, kalau kita lihat dari 2021 sampai 2024 itu seperti tidak ada kenaikan ya, hampir tidak ada kenaikan. Karena 16,2 triliun total salesnya itu hanya 16,4 triliun di 2024 dari jarak kurang lebih 4 tahun, 3 tahun ya. Itu artinya tidak ada peningkatan. Alasan kuatnya teman-teman, ini perlu saya sampaikan bahwa ini adalah saham cyclical. Jadi saham yang punya siklus tersendiri kapan dia naik dan kapan dia turun. Ketika proyek pembangunan sudah mulai redup setelah di masa pemerintahan pertama Jokowi, saham-saham properti dan konstruksi juga sudah mulai turun, termasuk yang terkait di dalamnya saham yang memproduksi semen, karena itu terkait dengan konstruksi dan properti. Dia juga ikut turun, makanya terlihat tidak ada peningkatan dari 4 tahun terakhir ini. Itu alasan kuatnya kenapa seperti itu, karena dia ada siklusnya. Jadi kalau kebijakan pemerintah itu mendukung, maka dia juga akan naik. Nah, kita lihat ke net income-nya ya. Net income juga terlihat turun dibanding 2 tahun bahkan 3 tahun sebelumnya. Dari total net income-nya itu saat ini 501 miliar,
Sedangkan di 2021 bahkan 2022, 2023 itu kurang lebih 866 miliar, hampir sudah sedikit lagi 1 triliun ya. Nah, dari sini teman-teman, sekali lagi bahwa alasan kuatnya karena ini adalah saham cyclical. Jadi dia punya siklus tersendiri, kapan naik, kapan turun, dan kebetulan pada periode beberapa tahun terakhir ini dia dalam siklus penurunan karena proyek pembangunan itu sudah mulai redup. Berbeda di masa awal Jokowi itu lagi gencar-gencarnya, maka sahamnya juga naik drastis. Nah, kalau lihat dari segi valuasi coba. Kalau book value itu jadi nilai bukunya, jadi nilai sebenarnya ya, kalau book value teman-teman belum paham, itu di 6 ribuan, 6.400, 6.100, dan sekarang book value-nya adalah 6.400. Artinya apa? Dengan harga 4.000 di harga pasarnya, sedangkan harga nilai bukunya itu 6.400, maka ada diskon. Tapi kita kembali lagi bahwa diskon itu bisa mudah kita pahami kalau kita bandingkan di beberapa tahun terakhir, dan faktanya memang kalau teman-teman beli dengan PBV di atas 1 kali, jelas resikonya masih ada. Sedangkan sekarang ini dengan PBV 0,6 kali, itu artinya terdiskon hampir 50%, bahkan 50% kalau kita bandingkan di 2022 dan 2021. Jadi harga sahamnya terdiskon cukup menarik teman-teman, dan bisa dikatakan aman untuk masuk di saham ini sepanjang, jadi ini perlu teman-teman perhatikan, sepanjang memang tidak ada perang yang terjadi. Jadi kalau perang dunia ketiga pecah, karena kita melihat saya pribadi bahwa perang dunia ketiga kemungkinan besar akan terjadi karena itu sudah dinubuat oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad sudah menyampaikan, bahkan menyebut Amerika yang 1400 tahun lalu Amerika belum ada. Nabi sudah menyebut bahwa diantaranya Jerman, Inggris, Amerika nanti akan terlibat. Nah, kalau itu betul-betul terjadi, maka tidak usah berharap nilai yang tinggi di saham, apalagi saham konstruksi. Bisa jadi 0,6 ini akan turun lagi. Itu kalau ada perang besar, teman-teman. Tapi kalau tidak ada dan pembangunan digenjot oleh Prabowo nanti pada masa jabatannya, maka bisa jadi PBV 1 kali aja, kita tidak usah muluk-muluk terlalu tinggi. PBV 1 kali teman-teman sudah untung kurang lebih 40% dari harga saat ini. Jadi itu cukup menarik teman-teman. Jadi dari segi valuasi menarik, karena dari segi kita lihat dari return on equity-nya ya, saya lebih cenderung selalu melihat ke angka ini karena ini yang menggambarkan bagaimana kinerja. Jadi kalau dulu memang kinerjanya juga tidak terlalu baik sih Saman Gresik ini, karena yang nilainya baik itu kalau bisa sampai 10 kali return on equity-nya. Jadi dari total equity-nya dengan perbandingan dengan net income-nya itu bisa sampai 10 kali. Atau teman-teman bisa lihat di sini, ini memang ada penurunan sehingga wajar harganya juga turun. Secara umum kita simpulkan teman-teman, jadi Saman Gresik ini dari segi harga murah dari segi valuasi, karena valuasi relatif di bawah 1 kali itu berarti murah, dan secara histori juga murah karena biasanya dihargai di atas 1 kali PBV-nya di masa normal. Dan kalau teman-teman masuk di harga 4.000, itu sudah cukup terdiskon banyak sekali. Dia naik di 6.000 juga sudah cukup menarik. Dan kalau teman-teman bisa dapat di harga mentoknya di berapa ini, 2.300-an, itu juga sudah cukup murah. Jadi teman-teman ditinggal tidur juga tidak masalah, sepanjang satu bahwa tidak perang dunia ketiga tidak pecah pada saat teman-teman membeli sahamnya. Karena itu yang jadi kehati-hatian investor saat ini melihat kondisi Rusia, Israel, Palestina, dan negara-negara lain yang sudah mulai panas, teman-teman. Jadi sekali lagi kesimpulan saya, sahamnya murah, tapi perlu hati-hati jangan sampai dia turun di harga 2.000-an. Jadi perlu hati-hati, masuk separuh dulu kalau mau masuk di harga di bawah 4.000. Tapi yang jelas
keuntungan jangka pendek akan kita dapatkan sepanjang tidak ada masalah krusial, terutama masalah perang tadi, teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.